Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Mulyaning Tias, SSI, selaku dosen pengajar pada mata kuliah Metode Statistika Bisnis Lanjut. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 dari kelas ABT 4B pagi. Dan di sini saya sebagai ketua kelompok, yaitu Ahadil Maskur dengan NIM 046. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan. Yang pertama, topik pembahasan, yaitu regresi berganda dengan variabel intervening. Yang kedua, yaitu di sini ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu statistika parametrics, dan yang kedua statistika non-parametrics. Selanjutnya itu penjelasan mengenai statistika parametrik. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Baiklah, di sini ada 4 contoh metode statistik parametrik. Yang pertama, uji T1 atau 2 sampel. Yang kedua, uji Z1 atau 2 sampel. Yang ketiga, korelasi Pearson. Yang keempat, perancangan percobaan, one or two Wyanova parametric. Selanjutnya yaitu ciri-ciri statistik parametrik. Di sini ada dua. Yang pertama, data dengan skala interval dan rasio. Yang kedua, data menyebar dan berdistribusi normal. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmawati dengan NIM 057. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai A. Uji T, 1 atau 2 sampel. A. Uji T1 sampel adalah disebut dengan one sample test. Merupakan uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan mean rata populasi atau penelitian terdahulu dengan mean data sampel penelitian. Langkah-langkah penguji yang pertama adalah hipotesis, kedua statik uji, yang ketiga keputusan, yang keempat kesimpulan. Uji T dependent berpasangan. Uji ini untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang dependent. Misalnya untuk mengetahui apakah ada perbedaan berat badan sebelum mengikuti program diet dan berat badan setelah mengikuti program diet. Langkah-langkah penguji yang pertama adalah hipotesis, kedua statik uji, yang ketiga keputusan, yang keempat kesimpulan. Selanjutnya, yang B, uji paired sample test. Digunakan untuk membandingkan mean dari suatu sampel yang berpasangan atau disebut dengan paired. Sampel berpasangan adalah sebuah kelompok sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Uji T independent adalah uji ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang independen. Uji T independen ini memiliki asumsi atau syarat yang mesti dipenuhi, yaitu datanya berdistribusi normal, kedua, kelompok data independen bebas, yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya dua kelompok. Selanjutnya, uji Z adalah salah satu uji statik yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Contoh penggunaan uji Z yaitu uji Z satu pihak dan uji Z dua pihak. Langkah-langkah pengujian yaitu dengan hipotesis, analisis, kriteria pengambilan keputusan, dan kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sofi Rahmawati dengan NIM 54. C. Korelasi person. A. Korelasi person bavariat. Analisis korelasi merupakan teknik statistik untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Periset sering mengartikan korelasi tidak hanya sebagai hubungan, tetapi juga sering disebabkan sebagai penyebab. Sehingga periset menilai hubungan antara variabel X terhadap Y sebagai perubahannya disebabkan oleh perubahan X. Pada kenyataannya, korelasi tidak menunjukkan sebab akibat, tetapi hanya keeratan antara dua variabel yang diukur, meskipun keduanya bisa merupakan variabel yang bersifat sebab akibat. B. Korelasi person parsial. Korelasi parsial pada dasarnya
sama dengan korelasi product moment, kecuali bahwa dengan metode ini penelitian bisa mengontrol variabel tambahan. Variabel kontrol biasanya merupakan variabel di mana peneliti menduga bahwa variabel tersebut akan mempengaruhi hubungan antara dua variabel yang ingin ia teliti hubungannya. Selanjutnya, the one-way ANOVA. Pada dasarnya, metode Analysis of Variance atau ANOVA sering disebut sebagai metode Between Subject ANOVA atau One Factor ANOVA, merupakan metode yang digunakan untuk menguji apakah dua populasi atau lebih yang bersifat independen mempunyai rata-rata yang berbeda. Misalnya, peneliti ingin mengetahui beda persepsi tamu terhadap kualitas layanan yang diberikan suatu hotel berdasarkan atas 3 kelompok tamu hotel: tamu lokal, tamu nasional, dan tamu asing. A. One-way repeat measure ANOVA. Metode one-way repeat measure ANOVA sering juga disebut sebagai within subject ANOVA atau ANOVA with repeat measure. Pada dasarnya merupakan pengembangan metode prepaid sample test. B. Two-way between group ANOVA. Metode two-way repeat measure ANOVA pada dasarnya merupakan pengembangan dari one-way ANOVA. Dalam metode ini disebut dengan istilah one-way adalah terhadap tepatnya dua variabel independen atau disebut sebagai faktor, serta antar kelompok atau between group. C. Mixed ANOVA. Metode Mixed ANOVA dibandingkan perbedaan rata-rata antar grup yang telah dipisahkan atau split pada dua variabel independen. Istilah mix digunakan karena dalam metode ini memandukan dua jenis analisis, yaitu within subject text dan between subject text. Selanjutnya, one-way MANOVA. One-way multivariate analysis of variance atau MANOVA pada dasarnya merupakan ekstensi dari one-way ANOVA. Jika pada one-way ANOVA hanya terdapat satu variabel dependen, metode ini meliputi dua atau lebih variabel dependen. Tidak seperti one-way ANOVA yang menguji perbedaan nilai rata-rata antar kelompok. One-way MANOVA menguji linear composite atau disebut sebagai vektor rata-rata antar kelompok. E. Analisis covariant atau ANCOVA. Metode ANCOVA atau Analysis of Covariance pada dasarnya merupakan ekstensi atau pengembangan dari metode one-way ANOVA dengan menggunakan variabel konvariat atau konvariat. Variabel konvariat ini secara linear berhubungan dengan variabel dependen karena metode ini merupakan penggabungan antara metode ANOVA dengan regresi linear yang pada umumnya menggunakan variabel yang bersifat kontinu. Baiklah, perkenalkan saya Astuti Yasmin dengan NIM 051. Di sini saya akan membahas tentang statistika non-parametrics. Statistik non-parametrics yaitu statistik bebas atau sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal ataupun tidak. Selain itu, statistik non-parametrics biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Adapun contoh metode statistik non-parametrics itu ada 5, yaitu 1. Uji Whitney-U, 2. Uji Manfredman test, 3. Uji Kurzweil-Wallis-H, 4. Uji tanda atau sign, 5. Uji Wilcoxon-Sain rank. Adapun ciri-ciri statistik non-parametrics yaitu data tidak terdistribusi normal, umumnya data berskala normal atau ordinal, umumnya dilakukan pada penelitian sosial, dan umumnya jumlah sampel kecil. A. Uji Mann-Whitney-U.
Uji Mann-Whitney seringkali disebut sebagai uji Wilcoxon-Mann-Whitney, merupakan bentuk uji non-parametric berbasis pada peringkat atau ranking. Metode ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antar dua kelompok atas variabel dependen yang berskala kontinu atau normal. B. Uji Friedman Test. Uji Friedman Test pada dasarnya merupakan perluasan dari uji Wilcoxon, tetapi dengan menggunakan lebih dari dua variabel yang saling berhubung. Sehingga pada uji ini seringkali dikenal dengan ANOVA dua arah atau Repeated Measure ANOVA untuk uji non-parametric statistik. Adapun skala yang digunakan pada uji ini adalah ordinal atau interval yang tidak terdistribusi secara normal. C. Uji krusial Wallis-H. Uji krusial Wallis-H sering disebut sebagai one-way ANOVA on ranks, merupakan uji untuk kondisi data dan tujuan analisis yang sama dengan metode parametric ANOVA. Uji ini dapat digunakan untuk data penguji berbanding antar lebih dari dua atau lebih kelompok variabel independen terhadap variabel dependen yang diukur dengan skala kontinu atau ANOVA. D. Uji tanda atau sign. Uji sign atau lebih lengkapnya Pair Sample Sign Test merupakan metode yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan median di antara observasi berpasangan atau paired matched. Metode ini dipandang sebagai metode alternatif dari paired sample T atau Wilcoxon sign range jika distribusi perbedaan data observasi berpasangan tidak normal atau tidak simetris. E. Uji Wilcoxon sign range. Uji Wilcoxon sign range digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan median antara observasi berpasangan atau paired atau match. Baiklah, di sini kami menggunakan dua referensi jurnal pada materi kami. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4 AB kelas ABT 4B pagi. Apabila ada salah dan kekurangan dalam penyampaian materinya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.